Assalamualaikum, terima kasih udah mampir di channel aku. Seperti biasa, aku akan membahas atau menceritakan kisah-kisah horor nyata dan kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh sobat horor kita. Hari ini sobat horor kita udah di episode ke-14. Nggak kerasa ya guys ya, perasaan baru kemarin aku upload tentang kisah-kisah horor. Nah, buat kalian yang belum nonton video aku dari episode 1 sampai dengan episode sekarang, kalian bisa cari di playlist ya, judulnya Kisah-Kisah Nyata. Aku juga ngucapin terima kasih buat kalian yang udah selalu setia nongkrongin channel aku. Semoga rezekinya lancar dan kalian semua terhibur. Nah, kali ini aku akan menceritakan kisah mistis yang dialami Nadia. Nadia ini nama samaran ya guys ya. Dia ingin menceritakan tentang orang tuanya yang melakukan pesugihan atau penglaris untuk dagangannya. Oke, nggak usah banyak batu decot, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Jadi orang tua Nadia itu yaitu Pak Yono dan Ibu Nur ini membuka sebuah rumah makan. Pak Yono membuka warungnya ini mulai dari pukul 7 pagi hingga jam 8 malam. Tapi warung Pak Yono ini selalu sepi. Paling dalam sehari hanya hitungan orang yang datang berkunjung. Membuat makanan di warungnya Pak Yono ini cepat basi gitu. Secara kan kalau nggak ada yang beli, otomatis ya masakan yang Bu Nur masak itu ya mubazir gitu, dibuang-buang. Pak Yono dan Ibu Nur ini selalu mengalami kerugian. Belum lagi dia harus membayar sewa toko tiap bulannya. Sedangkan penghasilan mereka berjualan sangatlah kecil. Setelah 2 bulan nih berjualan, mereka ini merasa udah nggak sanggup lagi karena modal dan untung sangatlah jauh. Pak Yono dan Ibu Nur memutuskan untuk rehat sejenak sambil memikirkan ide jualan apa lagi nih supaya dagangan mereka rame. Suatu ketika Pak Yono bertemu dengan temannya yang bernama Pak Ali. Ternyata Pak Ali juga membuka warung bakso yang lumayan ramai. Pak Ali juga mempunyai beberapa cabang di beberapa tempat. Pak Yono iseng nih bertanya kepada Pak Ali, "Weh, berguru di mana nih sampai laku keras begini?" Tanya Pak Ali sambil sedikit bergurau. Tanpa diduga, Pak Ali ini langsung membeberkan rahasianya kepada Pak Yono. "Ada satu hal yang perlu kamu tahu. Kalau kamu mau, aku bisa mengantar kamu ke sana," kata Pak Ali. Singkat cerita, setelah Pak Yono ini bertemu dengan Pak Ali, Pak Yono memulai lagi bisnis rumah makannya. Kali ini rumah makan Pak Yono ini benar-benar ramai pembeli. Semua pembeli rata-rata bermobil. Setelah kurang lebih 2 bulan, Pak Yono dan Bu Nur ini makin sukses. Usahanya berkembang dan mendapatkan untung yang cukup besar, serta mampu membeli ruko dan juga memiliki 2 orang karyawan. Nah, dia yang melihat kesuksesan orang tuanya ini ya bersyukurlah, ikut senang gitu, karena akhirnya keluarganya tidak terpuruk dan kesulitan lagi. Tapi Nadia ini merasakan keanehan kepada kedua orang tuanya ini. Meskipun kaya dan beruang, orang tuanya ini jarang sekali makan enak gitu. Bahkan mereka ini tergolong sangat hemat. Nadia berpikir ya mungkin karena mereka tahu nih cari uang itu susah, jadi makanya mereka ini hemat gitu. Dan pada suatu ketika Nadia ini memergoki orang tuanya yaitu Pak Yono dan Ibu Nur masuk ke satu ruangan yang memang hanya mereka saja yang boleh masuk. Pak Yono membawa 1 ekor kepala kambing dan Ibu Nur membawa beberapa jenis bunga dan kemenyan. Entah apa yang dilakukan orang tuanya itu di dalam. Nadia juga pernah bertanya nih sama Pak Yono dan Bu Nur tentang apa yang mereka lakukan di dalam kamar itu. Tapi Bu Nur ini malah memarahi Nadia. "Kamu tahu apa sih? Udah nggak usah ikut campur urusan orang tua," kata Bu Nur. "Yang penting tuh kamu bisa sekolah dan hidup berkecukupan," katanya. Sejak saat itu Nadia nih enggan bertanya lagi ke orang tuanya. Suka-suka mereka aja lah. Nadia menyadari kalau warung orang tuanya ini selalu tutup di setiap hari Jumat. Dan di hari Jumat itu orang tua Nadia ini selalu pergi entah kemana. Dan ada satu kejadian aneh yang dialami Nadia saat orang tuanya pergi. Nadia melihat sesuatu, sosok itu seperti manusia, tapi anehnya wajah dan tangannya itu menyerupai monyet. Dan sosok itu juga memiliki ekor layaknya seekor monyet.
tapi manusia gitu, kata Nadia. Sosok itu masuk ke dalam ruangan yang biasa dipakai orang tuanya untuk melakukan ritual. Otomatis nih Nadia ini makin bertanya-tanya kan, makin penasaran sebenarnya apa yang dilakukan orang tuanya. Keesokan harinya, Nadia ini mendengar kabar kalau salah satu karyawan Pak Yono mengalami musibah, tangannya terpotong pisau daging yang tajam. Otomatis darah ini bercucuran di mana-mana ya kan. Akhirnya karyawan itu dibawa ke rumah sakit terdekat. Saat itulah nih Nadia mendengar percakapan orang tuanya yang mengatakan, "Astaga Pak, kita lupa memberi sajen," kata Bu Nur. Nadia yang mendengar itu syok dan kaget juga. Apa sih? Makhluk apa? Apa makhluk yang dilihat Nadia waktu itu? Nadia bertanya-tanya gitu. Apa jangan-jangan orang tuaku ini melakukan pesugihan agar warungnya ini rame? Nah, tanpa babi bu bebo lagi nih, akhirnya Nadia memberanikan diri untuk bertanya. Pak Yono akhirnya mengaku dan bercerita bahwa memang benar dia melakukan pesugihan penglaris dagangan, dan persembahan untuk makhluk itu adalah seekor kepala kambing yang dilakukan setiap hari. Jika sehari saja Pak Yono tidak memberi, maka akan ada saja kejadian yang akan menimpa. Contohnya ya tadi karyawan Pak Yono itu. Pak Yono mengenal pesugihan itu ya dari temannya yang bernama siapa? Ya, Pak Ali. Jadi Pak Ali juga berjualan dengan cara yang tidak baik. Itulah yang membuat dagangannya Pak Ali ini laris manis Tanjung Kimpul gitu guys. Mendengar pengakuan orang tuanya ini, Nadia ini sedikit terpukul. Kok bisa orang tuanya sampai mengambil jalan pintas seperti itu? Nadia ini sempat nih kabur dan gak pulang ke rumah. Katanya gak mau balik ke rumah selama orang tuanya ini masih melakukan ritual gila itu. Dan karena anaknya ini nggak balik-balik, Pak Yono dan Bu Nur ini memutuskan untuk mengakhiri semua pesugihan-pesugihan itu. Dan bukan hal yang mudah nih untuk memutus tali perjanjian dengan jin. Pak Yono harus mendatangi tempat asal jin tersebut dan mengembalikannya dengan cara membawa seserahan. Seserahan yang dibawa Pak Yono seperti satu kepala kerbau betina yang sudah 10 kali melahirkan. Nah tuh, nyari di mana kalau kayak gitu? Untungnya Pak Yono ini nemu, kalau tidak nyawanya sendiri yang akan menjadi taruhannya. Setelah lepas dari semua kemusyrikan itu, Nadia pun pulang. Akhirnya mereka bisa seperti dulu lagi, meskipun hidup pas-pasan asal mereka bahagia gitu kan guys. Dan semua hal yang telah didapat dari hasil pesugihan itu lama-lama ya habis. Dagangannya makin sepi, kayak ditarik semualah. Itulah guys ya, sesuatu yang didapat secara tidak wajar, secara instan, itu nggak akan bertahan lama. Oke, itu dia cerita dari Nadia. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman Nadia ini. Nah, buat kalian yang punya cerita horor dan mistis lainnya, kalian bisa kirim ke email aku yang ada di kolom deskripsi. Susun serapih mungkin, jangan lupa juga untuk mencantumkan nomor WA atau IG kalian, supaya kita gampang untuk menghubungi kalian. Sekian dulu video kali ini, dan jangan lupa like, komen jika ada yang perlu diperbaiki, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau aku upload video terbaru. See you next time guys, bye bye.